Halo nakama semua, balik lagi di channel Kaset Anime. Setelah sekian lama para fans One Piece yang selama ini hanya diberi siluet tipis-tipis dan penuh dengan misteri yang belum terpecahkan tentang wujud asli buah iblis dari para Gorosei, akhirnya kali ini Oda Sensei menjawab rasa penasaran dari para nakama semua dengan memperlihatkan bentuk asli dari buah iblis Mythical Swan dari seluruh Gorosei. Setelah selama kurang lebih 26 tahun, para fans dibuat penasaran. Sebenarnya sehebat apa sih kekuatan dari para Gorosei, sampai-sampai semua para admiral pun patuh dan tunduk padanya. Selama ini kita semua dibuat bertanya-tanya, apakah mungkin kekuatan Gorosei berasal dari buah iblis? Ataukah kekuatan dari para Gorosei memang murni tanpa memakan buah iblis seperti halnya Raja Bajak Laut Goldie Roger? Akhirnya beberapa saat yang lalu, Oda Sensei menjawab semua rasa penasaran dari para fan One Piece dengan memperlihatkan salah satu wujud asli dari buah iblis tipikal Swan milik Gorosei Saturnus. Banyak penggemar One Piece berspekulasi berdasarkan fakta yang muncul dari sosok Swan milik Gorosei Saturnus kemarin. Dan ditambah informasi dari chapter barunya kemarin memberikan informasi terkait hal tersebut. Berdasarkan di chapter terbarunya kemarin, ada satu hal yang menarik mengenai munculnya semua Zoan milik Gorosei, yaitu wujud Zoan dari Gorosei Venus Juro. Seperti biasa, meskipun baru saja muncul dari sebuah chapter yang masih sedikit informasinya, namun spekulasi dan teori yang berkembang di kalangan fans One Piece tidak pernah berhenti. Salah satu teori yang berkembang mengenai para Gorosei ini adalah mengenai bentuk Zoan dari Gorosei Venus Juro, di mana kemungkinan inspirasi mengenai wujud atau bentuk dari buah iblis Zoan milik Gorosei Venus Juro ini, jika dilihat dari bentuk Zoannya sendiri yang mirip dengan kuda liar dengan diselimuti oleh api yang berkobar, banyak yang menduga jika wujud Zoan dari Gorosei Venus Juro terinspirasi dari tokoh karakter fiksi yang ada di dunia komik seperti Johnny Blaze, Ghost Rider, dan semacamnya. Hal ini pun membuat para fans menduga jika Gorosei Venus Juro merupakan sosok Raja Neraka atau penguasa neraka dan menjadi salah satu Gorosei yang paling kuat di antara yang lainnya. Ada juga yang berspekulasi jika bentuk Zoan dari Venus Juro adalah hewan mitologi Centaur, seperti dalam kisah mitologi Yunani. Kemunculan hewan Centaur sendiri cukup masuk akal karena di Arc Wano sendiri terdapat beberapa karakter yang memang terinspirasi dari hewan Centaur. Contohnya adalah Speed, yang merupakan karakter manusia setelah kuda yang ikut membantu Otama mengalahkan kelompok Best ketika bertempuran di Onigashima. Namun dari sekian teori dan spekulasi mengenai bentuk Zoan Gorosei Venus Juro, terdapat satu hal yang tidak kalah menarik. Ada kemungkinan jika bentuk Zoan Gorosei Venus Juro terinspirasi dari sosok mitologi dalam ajaran agama Hindu, yaitu Hayagriva. Dia adalah avatar atau sosok perwujudan dari sosok Dewa Wisnu dalam bentuk manusia berkepala kuda dan memiliki dua pasang lengan. Teorinya sendiri menyebutkan jika Oda kemungkinan sengaja menghadirkan Hayagriva menjadi bentuk Zoan dari sang Gorosei sebagai bentuk paralel atau kesamaan dari Asura milik Roronoa Zoro. Hal ini juga dianggap masuk akal, karena Zoro kini menyandang julukan sebagai King of the Hell, pasca mengalahkan King beberapa waktu yang lalu. Sedangkan Hayagriva sendiri memiliki julukan Heavenly Horse Hayagriva atau kuda dari surga. Sebenarnya kita masih belum tahu seberapa dahsyat level kekuatan dari para Gorosei. Namun dari apa yang Oda perlihatkan dari sosok Gorosei Saturnus kemarin, bisa disimpulkan bahwa kekuatan kelima bawahan Im ini memang sangat-sangat dahsyat. Bahkan terdapat spekulasi lain jika apa yang kita lihat sejauh ini masih merupakan sedikit dari kemampuan dan kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh masing-masing Gorosei. Di sisi lain, kita juga belum tahu apakah di antara para Gorosei terdapat tingkatan-tingkatan level kekuatan di antara mereka. Misalnya seperti Gorosei Saturnus lebih kuat dari Gorosei Jupiter ataupun malah sebaliknya. Namun kembali lagi, banyak teori yang mengatakan jika Gorosei Venus Juro merupakan sosok Gorosei yang paling kuat di antara Gorosei lainnya.
Dan dengan teori serta spekulasi di atas, ada juga kemungkinan jika Gorosei Venus Juro adalah calon lawan selanjutnya dari Zoro. Lantas, mengapa harus Gorosei Venus Juro yang menjadi lawan Zoro? Karena hal ini akan jadi salah satu momen pembuktian untuk mewujudkan mimpi Zoro sebagai ahli pedang terkuat di dunia. Melihat apa yang bisa dilakukan oleh Gorosei Saturnus di arc Pulau Egghead, tentunya tidak mengherankan jika kemudian sosok Gorosei Venus Juro juga memiliki kedahsyatan yang sama, seperti halnya Gorosei Saturnus. Dan juga ini akan jadi hal yang menarik untuk dinantikan. Saint Ethan Baron Venus Juro juga adalah satu-satunya Gorosei yang memegang pedang. Artinya, dia memiliki kemampuan berpedang yang sangat luar biasa. Meskipun belum ada informasi pedang apa yang dia miliki, namun banyak para fans sendiri yang yakin jika itu adalah pedang Sodai Kitetsu, pedang terkuat dari jenis Kitetsu. Seperti yang disebutkan di atas, Gorosei Venus Juro kemungkinan adalah orang yang terkuat di antara Gorosei lainnya. Kemungkinan kemampuan berpedang dari Saint Ethan Baron Venus Juro sebenarnya jauh di atas Mihawk. Kita semua tahu jika Dracula Mihawk memang yang memegang gelar ahli pedang terkuat di dunia saat ini. Namun ada kemungkinan jika dia belum pernah menghadapi para Gorosei, terutama Gorosei Saint Ethan Baron Venus Juro. Kemampuan berpedang dari sang Gorosei ini kemungkinan akan jadi tantangan terbesar yang akan Roronoa Zoro hadapi untuk mewujudkan mimpinya sebagai ahli pedang terbaik di dunia dan melampaui kemampuan berpedang yang disandang oleh Dracula Mihawk. Gorosei Venus Juro sendiri selalu membawa sebuah pedang di tangannya, namun masih belum diketahui jenis dari pedang Venus Juro tersebut. Dalam cerita One Piece sendiri terdapat 3 peringkat atau tingkatan-tingkatan pedang. 12 pedang di peringkat pertama, 21 pedang di peringkat kedua, dan 50 pedang di peringkat ketiga. Untuk pedang Mihawk yang bernama Yoru, pedang tersebut adalah salah satu pedang terbaik di dunia. Berdasarkan hal tersebut, pedang Yoru termasuk peringkat pertama, kemudian ada 3 pedang Kitetsu yang semuanya memang pedang yang dikutuk. Pedang-pedang tersebut adalah pedang terbaik di kelasnya. Sementara Zoro memiliki salah satu dari 3 Kitetsu, yaitu Sandai Kitetsu. Dan sudah sejak lama para fans menduga jika Gorosei Venus Juro adalah pemilik dari pedang Sodai Kitetsu atau pedang yang terkutuk kelas pertama. Sodai Kitetsu sendiri adalah pedang terbaik yang memiliki kekuatan yang setara dengan Yoru atau Murakumo Kiri. Untuk saat ini, kita masih belum tahu banyak hal tentang Gorosei Venus Juro dan kemampuan berpedangnya. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan masing-masing mereka dan apa saja yang bisa mereka lakukan. Yang pasti, mereka memiliki kemampuan bertarung yang sangat mengerikan. Dan momen pertarungan Zoro menghadapi Gorosei Venus Juro akan jadi salah satu pertarungan yang paling epik. Dan pertarungan adu kekuatan berpedang yang paling dahsyat sepanjang sejarah cerita One Piece. Pasalnya Zoro kini memiliki Enma sebagai salah satu pedang andalannya, dan juga dia memiliki pedang Nidai Kitetsu. Tengoyama alias Sukiyaki pernah mengatakan bahwa untuk mengubah sebuah pedang menjadi Black Blade atau pedang hitam, perlu ada koneksi dan aliran haki yang dahsyat. Setelah pertarungan Zoro melawan King kemarin, rasanya momen pertarungan melawan Gorosei Venus Juro akan jadi momen Zoro untuk menghadirkan pedang hitam miliknya sendiri dan mengeluarkan kekuatan sejati dari pedang Enma yang dimilikinya saat ini. Pastinya pertarungan kali ini akan menjadi pertarungan yang sangat dinantikan oleh para fans di seluruh dunia. Pertarungan antara Zoro dengan julukan King of the Hand versus Venus Juro dengan julukan Heavenly Horse Hayagriva atau kuda dari surga. Kalau menurut Nakama, jika nanti momen epik pertarungan antara Gorosei Venus Juro melawan Roronoa Zoro benar-benar terjadi, siapakah yang akan menang di antara keduanya? Sekian untuk video pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.